لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Allah, apabila mencintai seseorang maka Allah tidak diam. Allah ungkapkan kecintaan dia kepada si fulan dengan memanggil Jibril, malaikat yang paling mulia, makhluk yang paling mulia yang masih hidup sampai hari ini, dipanggil oleh Allah hanya untuk memberitahukan bahwa aku Allah mencintai si fulan, dan disebut nama si fulan itu. Dan Allah perintahkan kepada Jibril untuk mencintai si fulan. Tidak mungkin Jibril menolak. Otomatis Jibril cinta kepada si fulan, ikut Allah mencintai si fulan. Lalu Jibril pun memanggil para malaikat, mengumpulkan para malaikat, mengumumkan di hadapan para malaikat bahwa Allah mencintai si fulan, disebut namanya. Aku Jibril juga mencintai dia, si fulan. Oleh karena itu cintailah oleh kalian si fulan. Fa'ahibbuhu fayuhibbuhul ahlus sama ay al malaikah. Sebaliknya, ketika Allah membenci seseorang, wa idza abghada 'abdan da'a Jibril, Allah pun memanggil Jibril, menyatakan kepada Jibril bahwa aku Allah membenci si fulan. Jibril pun ikut membenci, dan Jibril pun memanggil para malaikat, mengumumkan bahwa si fulan dibenci oleh Allah, aku pun membenci dia, bencilah oleh kalian si fulan. Ini hadis luar biasa, insyaallah menambah semangat kita untuk taat kepada Allah, untuk menjauhkan diri kita dari maksiat sejauh-jauhnya. Ya, itu sudah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk hadis terakhir dari bab tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya, yaitu hadis 388. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah mengutus seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya di sini, ala sariyah, untuk memimpin sariyah. Perang di zaman Nabi ada dua macam. Ada perang yang langsung dipimpin oleh Nabi SAW, Nabi ikut otomatis menjadi pemimpin, komandan pasukan. Karena para Nabi, para Rasul bukan hanya ahli ibadah, bukan hanya ahli memimpin negeri, tapi juga harus ahli memimpin perang. Kan perlu strategi, perlu siasat dalam berperang itu. Itu dimiliki oleh para nabi, para rasul.
Dan diteruskan tentunya oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali, oleh Muawiyah, dan seterusnya. Memimpin negeri juga, memimpin solat juga, jadi imam, memimpin pasukan juga. Ini salah satu contohnya. Ada lagi perang yang Nabi tidak ikut, maka beliau menunjuk pemimpin, komandan pasukan. Disebut Sariyah. Kalau Nabi yang memimpin langsung, para imam menyebut sebagai ghazwah. Asal artinya ghazwah ya perang, Sariyah ya perang pasukan, ya. Tapi ada istilah khusus seperti itu. Karena memang peperangan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang dipimpin langsung oleh Nabi, ada yang tidak. Bahkan Nabi pernah menunjuk 3 komandan sekaligus. Biasanya kan 1. Seperti perang Khaybar 1, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, seperti perang ini 1, cuman nggak disebutkan namanya di sini. Nah, dalam perang Mu'tah, tumben-tumbenan Nabi menunjuk 3, dan dengan urutan. Yang akan memimpin perang Mu'tah ini adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia gugur, yang akan menggantikan adalah Zaid bin Harithah. Kalau dia gugur juga, yang akan menggantikan adalah Abdullah bin Ruwaha. Dan tiga-tiganya betul gugur. Seolah Nabi dikasih tahu oleh Allah, tiga-tiganya akan gugur, maka menunjuk pengganti. Nah, ketika yang ketiga gugur, yaitu Abdullah bin Ruwaha, kaum muslimin bingung. Kalau Ja'far bin Abi Thalib nggak bingung, karena otomatis wasiat Nabi diganti oleh Zaid bin Harithah. Ketika Zaid bin Harithah gugur, kaum muslimin nggak bingung, karena mengikuti wasiat Nabi, yaitu Abdullah bin Ruwaha. Nah, ketika Abdullah bin Ruwaha gugur, siapa penggantinya? Disinilah tampil seorang yang sangat pemberani, bernama Khalid bin Walid. Tanpa penunjukan, kan nggak ada petunjuk dari Nabi nunjuk. Kalau dia gugur juga, yang menggantikan Khalid bin Walid kan tidak. Khalid bin Walid berinisiatif sendiri. Dari sini keluar hukum. Dan ini sampai berita ini kepada Nabi, akhirnya dan Nabi diam. Nabi tidak menyalahkan. Dari sini keluar hukum bahwa ketika kosong kepemimpinan, tidak ada komandan pasukan, tidak ada presiden, tidak ada raja, mungkin terbunuh, mungkin hilang, mungkin apalah, gempa bumi segala macam, maka siapa yang merasa mampu silahkan menggantikan. Itu lebih baik daripada berembuk berlama-lama. Berembuk berlama-lama tidak baik, ya. Karena ini ucapan para imam, ya, 70 tahun di bawah seorang pemimpin, raja, presiden, khalifah yang zalim, yang bengis, yang kejam, lebih baik daripada 1 malam tanpa pemimpin, gitu. Dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang bengis, yang kejam, itu buruk. Tapi tanpa pemimpin lebih buruk lagi, ya. Keburukannya lebih merata kalau tanpa pemimpin. Dan pemimpin yang ditakuti itu bagus. Ketika pemimpin tidak ditakuti, apalagi nggak ada pemimpin, ini keburukan demi keburukan akan muncul di mana-mana. Maka ketika seorang raja, seorang presiden, seorang khalifah tiba-tiba meninggal misalnya,
Ya, boleh. Siapapun yang merasa mampu untuk tampil sebagaimana Khalid bin Walid. Dan seterusnya panjang ceritanya, berakhir dengan pensematan gelar dari Nabi SAW terhadap Khalid bin Walid, yaitu Saifun min suyufillah. Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah. Ya, diawali dari situ. Ini kisah lain. Ba'atha rajulan ala sariyatin. Nabi mengutus seorang laki-laki untuk memimpin satu pasukan. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Maka si rajul ini, laki-laki ini, komandan pasukan ini, setiap kali mengimami salat, membaca Al-Fatihah, walabdallin amin, kemudian membaca ayat-ayat, fayahtimu bi qul huwallahu ahad. Selalu diikuti, ditutup dengan qul huwallahu ahad. Kan sholatnya bukan sekali dua kali. Kalau peperangan dari berangkat sampai pulang lagi 2 bulan, ya selama 2 bulan itu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, baca Al-Fatihah, kemudian ayat-ayat, kemudian qul huwallah. Baca Al-Fatihah, kemudian surat-surat, kemudian qul huwallah. Terus. Ini menunjukkan bahwa komandan pasukan otomatis apa tadi? Imam sholat. Ya. Maka ya mau tidak mau komandan pasukan harus bisa baca Al-Quran, ada hafalan, walaupun tidak harus 30 juz ya, mungkin 20 juz, mungkin 15 juz, mungkin 10 juz, dan fasih tentunya. Tidak bisa dipisahkan itu. Falamma raja'u, ketika pasukan ini pulang kembali ke Madinah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menceritakan kisah ini kepada Nabi SAW, bahwa si fulan setiap kali mengimami solat selalu mengakhiri dengan suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Faqal, maka Nabi bersabda, saluhu, tanyakan kepada dia, li ayyi syai'in yasna'u dzalik, kenapa dia melakukan itu. Tanyakan kepada dia, kenapa dia lakukan itu. Kenapa setiap kali mengimami salat diakhiri dengan qul huwallahu ahad? Fasaluhu, lalu ditanyakan dan dijawab. Kenapa Anda selalu mengakhiri salat Anda dengan qul huwallahu ahad? Dijawab, li annaha sifatur rahman. Karena qul huwallahu ahad isinya adalah sifat-sifat ar-Rahman, sifat Allah. Betul kan? Dari qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada pembahasan lain selain Allah? Enggak ada. Pembahasan tentang Islam, tentang Rasulullah, tentang solat, tentang saum, tentang jihad, tidak ada. Satu-satunya yang dibahas di surat itu adalah Allah. Membahas tentang Allah, bahwa Allah itu satu. Ketika dikatakan bahwa Allah itu satu, jangan hanya terfokus jumlahnya, jumlah zatnya cuma satu. Kalau itu ya jelas benar, tapi jangan berhenti di situ, ya. Karena tauhid ada 3, bukan ada 1. Tauhid ada 3, bukan ada 1, ya. Maka ketika mendengar bahwa Allah itu satu, jangan hanya terbatas zat Allah itu satu. Kalau meyakini bahwa zat Allah itu satu, siapa kemarin? Abu Jahal, Abu Lahab juga meyakini bahwa Allah itu zatnya satu. Ya, jangan lupa ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma was sifat. Ya. Artinya
di samping zat Allah itu cuma satu, perbuatan Allah juga satu. Tidak mungkin ada yang bisa melakukan sesuatu seperti Allah. Apa misalnya menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, ya, menghancurkan jagat raya alam semesta ini. Nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa kecuali Allah. Gitu. Maka syirik dan terancam kekal di neraka orang yang meyakini Tuhan cuma satu, Allah. Tapi yang bisa menurunkan hujan Allah bisa, dukun bisa, Nyi Roro Kidul bisa, keris saya juga bisa. Dia meyakini Tuhan cuma satu, yaitu Allah. Tapi dia tidak meyakini bahwa perbuatan Allah tidak mungkin ada yang bisa niru. Buktinya Allah bisa menurunkan hujan, dukunnya juga bisa menurunkan hujan. Allah bisa membahagiakan, mencelakakan, jimat saya juga bisa membahagiakan, mensengsarakan. Berarti dia tidak bertauhid. Atau dengan kata yang mudah, dia tidak tahu Tuhan itu apa. Dia tidak tahu Tuhan itu apa. Kalau dia tahu Tuhan itu apa, dia tidak akan mengatakan seperti itu. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang bisa menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, menurunkan hujan, dan seterusnya, dan seterusnya. Fa'ana uhibbu an aqra'a biha. Karena Al-Ikhlas itu isinya cuman sifat-sifat Allah, aku suka, aku cinta, aku senang sekali membaca Al-Ikhlas itu. Maka aku ulang-ulang di setiap sholatku. Apa kata Nabi? Mencela apa memuji orang itu? Memuji apa mencela orang itu? Nabi memuji. Nabi mengatakan, fa'akhbiruhu, katakan kepada dia, annallaha ta'ala yuhibbu, bahwa Allah Ta'ala mencintai dia. Karena dia mencintai surat tersebut yang isinya hanya sifat-sifat Allah, maka Allah pun mencintai dia. Berarti orang tadi tidak tercela, justru terpuji, walaupun melakukan sesuatu yang sepertinya aneh bagi para sahabat tadi. Maka melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan taulah kita dari sini boleh membaca 2 surat, 3 surat, 4 surat, 5 surat, dan seterusnya dalam sekali berdiri. Dalam sekali berdiri. Dan tidak harus berurutan. Tidak harus berurutan. Nabi pernah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian mundur Ali Imran. Kan mestinya Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dulu, baru An-Nisa, ya kan? Nabi Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian mundur Ali Imran. Berarti membaca surat tidak harus berurutan. Bagaimana ayat? Harus membaca ayat harus berurutan. Artinya ayat 1 dulu, kemudian ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Kalau toh memulai dari ayat 50, ya silakan habis 50, 51. Habis 51, 52, 53, dan seterusnya. Dan tidak boleh loncat-loncat tentunya. Kecuali mengganti dengan surat setelah surat itu selesai. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada banyak fawaid yang beliau bawakan dari hadis ini. Ada 9 ya. Yang pertama, la budda lis-sariyati min amir. Tidak boleh tidak bahwa pasukan itu harus ada pemimpinnya. Tidak boleh perang sendiri-sendiri.
Jadi harus ada pemimpin. Kapan menyerang, kapan diam, kapan pura-pura lari. Yang kadang pasukan tidak tahu siasat komandan, dan pasukan wajib taat. Pasukan wajib taat. Karena di mana-mana kan ada jasus. Di mana-mana biasanya intel itu ada. Kalau komandan pasukan itu memberitahukan rahasia bahwa kita pura-pura lari agar musuh menyerang, nanti kita balik menyerang begini, begini, begini. Kalau disampaikan kepada pasukan, besar kemungkinan bocor ke musuh. Maka si komandan ini memerintahkan tiba-tiba kepada pasukan mundur. Padahal pasukan ini sudah siap sekali untuk menyerang maju. Tapi ketika komandan mengatakan mundur, wajib mundur. Wajib mundur. Karena komandan ini ada kalanya punya siasat yang tidak diketahui oleh pasukan. Pasukan tidak harus tahu. Dan ini kan betul-betul ditanamkan kepada pasukan, yaitu taat kepada komandan, kecuali disuruh berbuat maksiat. Pernah ada kisah di mana komandan pasukan entah kenapa tiba-tiba marah, lalu menyuruh sebagian pasukan untuk membuat api unggun. Ketika api sudah menyala-nyala, komandan ini mengatakan, bukankah Rasulullah menyuruh kalian untuk taat kepadaku? Iya betul, taatilah aku, masuklah ke api itu. Semua saling berpandangan, kok begini? Disuruh masuk ke api. Maka mereka lari kembali ke Madinah menghadap Nabi SAW. Rupanya keputusan ini bagus daripada membunuh itu si komandan. Kan perintah gila itu kan. Kata Nabi, seandainya kalian taati dia, yaitu masuk ke dalam api itu, maka kalian tidak akan keluar dari api itu. Artinya apa? Bunuh diri. Bunuh diri siksanya apa? Iya, bunuh diri itu disiksa dengan siksaan persis seperti dia bunuh diri. Misalnya bunuh diri jatuh ke jurang, maka dia akan dibantingkan ke jurang, dibantingkan ke jurang terus sampai hari kiamat. Begitu pula yang menusuk perutnya, dadanya dengan belati, maka dia akan disiksa, ditusuk dengan belati sampai hari kiamat. Yang menenggelamkan diri, yang menabrakkan dirinya ke kereta api, yang membakar diri, ya terus akan dibakar sampai hari kiamat. Maka ucapan Nabi, kalian tidak akan keluar dari api itu sampai hari kiamat, yang dimaksud akan terus merasakan panasnya. Kenapa? Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, siapapun makhluk itu, mau raja, mau ibu, mau ulama manapun, tidak boleh ditaati kalau isinya maksiat. Wa amirul qaumi yakunu imamahum fis salah. Ini dia tadi. Dan pemimpin pasukan otomatis dia menjadi imam sholat. Termasuk ketika Umar menjadi khalifah, ya Umar terus yang menjadi imam. Begitu pula Utsman, begitu pula Ali, Muawiyah, terus yang menjadi imam adalah khalifah. Kalau pasukan, ya komandan pasukan, kecuali dia berhalangan. Kemudian adamu jawazi mukhalafatil amir,
ma lam takun maksiyatan sarihatan. Tidak boleh menyelisihi amir, tidak boleh berselisih dengan amir, menentang amir, pemimpin, selagi perintahnya tidak maksiat yang terang-terangan. Walaupun mereka tidak suka, mungkin bosan kali lah. Setiap kali solat baca itu, setiap kali solat diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Mungkin bosan atau apa, merasa aneh. Tetap mereka tidak boleh menentang. Dan dohirnya mereka memang tidak menentang kan? Buktinya mereka hanya mengadu kepada Nabi SAW, tidak langsung memprotes si komandan itu. Wadzalika makhafatu tafarruqil kalimati wa ikhtilafin nas. Yang demikian itu untuk menjaga jangan sampai kalimat itu tafarruq, kalimat itu berselisih, kalimat itu beda-beda. Karena kita kaum muslimin disuruh satu kalimat. Alhamdulillah selama ini kita diikat dengan satu kalimat. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu satu kalimat yang mengikat kita semua. Barangkali di antara kaum muslimin ada yang Jahmiyah, Jabariyah, Maturidiyah, Khawarij, tapi terikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ada istilah ahlul kiblat. Ahlul kiblat. Betul Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Khawarij itu sesat, tapi masih ahlul kiblat. Artinya satu kiblat, yaitu Ka'bah, sesama muslim. Bahwa mereka sesat, betul kita dakwai, kita ajak untuk bertaubat dari kesalahannya, tapi mereka tetap saudara kita. Salam kita jawab, sakit kita tengokin, mati kita solatin, bersin mengucapkan alhamdulillah kita ucapkan yarhamukallah. Dia ngundang kita wajib datang, dan seterusnya. Hak sesama muslim tidak hilang, walaupun dia Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah. Kecuali yang sudah jelas keluar dari Islam, keluar dari yang 72, Rafidah misalnya, Ahmadiyah misalnya, yang mereka punya Nabi sendiri, punya kitab suci sendiri, yaitu At-Tadhkirah, bukan Al-Quran. Tentu sudah tidak bisa dikatakan saudara kita sesama muslim. Bahkan para a'imah tidak suka. Apa? Kunut nazilah beda-beda. Kunut nazilah beda-beda. Oleh karena itu, jangan ngarang-ngarang kunut nazilah. Kan kunut nazilah tidak ada dari Nabi. Kalau kita ikuti contoh dari Nabi kunut nazilah, nggak nyambung. Ya, kan Nabi mengutuk, melaknat suku Ri'lin, suku Zakwan, kan gitu. Nah, sekarang sudah tidak ada. Yang berbuat bengis kepada 70 qurra sahabat Nabi, dibantai oleh mereka, itu suku Ri'lin, suku Zakwan. Didoakan oleh Nabi doa buruk selama 1 bulan. Kunut nazilah. Masa kita kunut nazilah pakai kalimat dari Nabi? Ya nggak nyambung. Maka kalimatnya kita bikin. Yang kita kutuk, yang kita laknat hari ini siapa? Waktu itu misalnya kaum muslimin diserang oleh Serbia misalnya, ya. Kaum muslimin diserang oleh siapa? Ada kalimat khusus. Tapi para imam tidak suka kalimat itu beda-beda. Oleh karena itu Amir, kalau di kita mungkin MUI, ya, atau Depak, bikin satu kalimat. Bikin satu kalimat yang isinya memohon kepada Allah supaya Allah menyelamatkan kaum muslimin dari kekejaman si fulan, tentara fulan Yahudi misalnya, yang di Palestina misalnya, ya. Lalu disebarkan di masjid-masjid agar satu kalimat, jangan berbeda-beda.
Karena kunut nazilah memang tidak ada kalimat khusus dari Nabi SAW. Beda dengan kunut witir. Kunut witir jelas, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afain. Itu kunut witir. Adapun kunut subuh tidak ada bid'ah. Para sahabat yang membid'ahkan kunut subuh. Ai bunayya muhdas, wahai anakku, kunut subuh itu muhdas itu bid'ah, dan ini ucapan para sahabat. Yang tidak membid'ahkan kunut subuh berarti dia melawan para sahabat, menyelisihi para sahabat. Walaupun mungkin dilakukan oleh seorang syekh, seorang imam, bid'ah ya bid'ah. Imam Syafi'i misalnya, ya. Mungkinkah sekali Imam Syafi'i melakukan bid'ah? Ya mungkin. Mungkin. Apa yang nggak mungkin? Ya, mungkin. Apakah kemudian beliau gugur sebagai imam? Tidak. Tetap beliau imam. Ilmu kita dan ilmu para ulama hari ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan Imam Syafi'i. Tapi dalam hal ini salah, tetap salah. Tetap salah. Jangan salah kemudian kita benarkan hanya lantaran dilakukan oleh seorang imam. Imam Syafi'i ini tidak boleh, ini rusak kaidah ini. Sebagaimana sebagian kita tidak berani menyalahkan salat tarawih lebih dari 11, berjamaah salat tarawih 2 kali dalam satu masjid dalam satu malam. Yang pertama habis isya, yang kedua menjelang sahur. Ya, yang ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Tapi tidak berani menyalahkan, bahkan ikut-ikutan melakukan hanya gara-gara di Masjidil Haram dilakukan, di Masjid Nabawi dilakukan. Ini menyalahi kaidah. Sekali lagi, yang tidak mungkin salah hanya Rasul dan kesepakatan para sahabat. Di luar itu bisa benar, bisa salah. Kesepakatan ulama se-Indonesia ternyata itu salah. Mungkinkah? Mungkin. Kesepakatan ulama se-Asia sepakat bahwa ini boleh misalnya, ternyata salah. Mungkinkah? Mungkin. Kesepakatan ulama se-Saudi dan ternyata salah. Mungkinkah? Mungkin. Yang tidak mungkin salah adalah kesepakatan para sahabat. Para sahabat sepakat dan ternyata kesepakatan itu salah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Yang bin tertinggi, khalifah, gitu ya. Jadi jangan malah di bawahnya. Gitu. Misalnya kita mau mengadukan keadaan seorang gubernur, ya lapor ke presiden, supaya presiden itu yang menegur gubernur, gitu. Ya, jangan malah presiden menyuruh rakyat di provinsi tersebut untuk menyelesaikan sendiri masalahnya dengan gubernurnya. Ini tidak benar. Itu kaidah demokrasi namanya. Dalam Islam, yang mempunyai kekuatan adalah yang tertinggi. Nah, ini 40 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu dijalankan ini. Jadi betul-betul dari pusat. Dan itu aman, tidak bikin gaduh, tidak bikin ramai. Masalah cepat terselesaikan. Tidak seperti hari ini. Jadi seolah-olah gubernur itu bisa menyaingi presiden. Gitu ya. Boleh tidak taat kepada presiden. Apalagi beda partai, beda pendukung. Ini buruknya demokrasi. Sangat-sangat rentan sekali demokrasi itu. Mengadukan amirnya kepada Nabi SAW. Tidak kemudian diselesaikan sendiri. Gitu. Kemudian isbatu tauhidis sifat,
wa anna lillahi dzatan wa sifatan wa anna sifat ghairu dzat. Menetapkan adanya tauhid sifat. Tadi tauhid zat, bahwa Allah itu zatnya cuma satu. Tapi jangan lupa ada tauhid sifat. Apa? Tidak mungkin ada sesuatu yang mempunyai sifat persis seperti sifat Allah. Itu maksudnya. Apanya? Hakikatnya, bukan judulnya. Kalau judulnya, mereknya, kata-katanya sama. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah cemburu, kita cemburu. Allah hidup, kita hidup. Allah punya tangan, kita punya tangan. Allah punya wajah, kita punya wajah. Banyak yang sama, banyak sekali, sangat banyak sekali. Walaupun tentu ada perbedaan sedikit ya. Judulnya sama, kalimatnya sama, kata-katanya sama, tapi hakikatnya tidak sama. Artinya penglihatan kita dengan penglihatan Allah tidak ada mirip-miripnya. Wajah Allah dengan wajah kita tidak ada mirip-miripnya. Bersemayamnya Allah dengan bersemayamnya kita tidak ada mirip-miripnya. Gitu ya. Wa anna lillahi dzatan wa sifatan, bahwa Allah itu memiliki zat dan memiliki sifat. Orang-orang yang terkena syubhat ahlul kalam falasifah, mereka meyakini Allah tidak punya zat. Yang punya zat itu kita, batu, tanah, daun, pohon, gunung, pasir, masjid, sekolahan, itu semuanya adalah zat, punya zat. Nah, Tuhan tidak punya zat katanya. Jadi nggak ada zatnya Tuhan itu. Ya karena nggak ada zatnya, ya nggak bisa ditunjuk. Di atas, di kiri, di kanan, di bawah, orang nggak ada zatnya. Ya. Nah, itu kan Sokrates, Aristoteles, Plato kan ngarang-ngarang, akhirnya menyimpulkan seperti itu. Namanya Tuhan itu nggak ada zatnya. Bahwa berkuasa betul, maha mengetahui betul, tapi nggak ada zatnya ya. Kalau ucap yang sangat jelas adalah ucapan Nabi Isa ketika Nabi Isa mengatakan ta'lamu ma fi nafsi, di nafasku, diriku, zatku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasmu, zatmu, dirimu gitu. Di dalam zat Allah itulah ada kedua tangan Allah, kedua penglihatan Allah, ada jari-jari Allah, ada betis Allah, telapak kaki Allah. Ini semuanya berdalil adanya oleh para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Tidak diotak-atik sedikit pun. Maksud tangan Allah adalah anu, maksud wajah Allah adalah anu, maksud bersemayamnya Allah adalah anu, enggak ada. Mulai diutak-atik itu setelah muncul manusia yang sangat buruk bernama Jaham bin Safwan. Mulai Rasulullah, Abu Bakar, Umar wafat, baru muncul kebenaran baru. Allah, aku hadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat, mereka semua diam. Aku bolak-balikkan hati manusia dengan kedua jariku, mereka semua diam. Aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, mereka semua diam. Nggak ada yang bahas, nggak akan terjangkau oleh akal, pikiran nurani. Ngapain dibahas? Udah ikuti apa adanya, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya, betul-betul turun ke langit dunia dan seterusnya. Tidak perlu di takwil-takwil dan tidak perlu dijelaskan karena sudah jelas gitu ya. Cukup diimani apa adanya dan jangan mengatakan itu kiasan. Sebab kalau wajah Allah itu Allah hadapkan ke wajah kita yang sedang sholat, itu kiasan, nggak mungkin Nabi meneruskan dengan kalimat berikutnya apa? Oleh karena itu, jika kalian sedang sholat terpaksa buang ludah, jangan membuang ludah ke arah depan,
kan seolah meludahi wajah Allah. Berarti kan bukan kiasan ini. Memang sebenarnya seperti itu. Cuma kita nggak akan paham. Saking ceteknya akal kita yang Allah berikan kepada kita itu. Allah tidak izinkan akal kita bisa menjangkau Allah. Allah izinkan akal kita bisa menjangkau gunung, bumi, pohon, gitu. Ini pohon ini ada apanya? Ini bumi di bawah sini ada minyaknya nih. Sebelah sini nggak ada. Allah izinkan akal kita. Hari ini ada alat, ada ilmu untuk mengetahui bumi sebelah sini ada minyaknya, sebelah sini nggak ada alatnya. Allah izinkan. Tapi untuk menjangkau zat Allah, Allah nggak izinkan. Maka kita nggak mungkin tahu seperti apa zat Allah yang sebenarnya. Kita cuma bisa mengatakan persis apa kata Allah sendiri, bahwa kelak jahanam akan menggeram dan aku hentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku. Sudah, kita imani apa adanya. Wa anna sifat ghairu dzat, dan sifat dengan zat itu beda. Ada zat, ada sifat. Ahlul kalam meyakini nggak ada bedanya, atau sebagian mengatakan cuman sifat saja, nggak ada zatnya. Kemudian as-sahabatu kanu yahra'una ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yastaftunahu fi kulli ma jadda lahum mimma lam ya'rifu hukmahu. Para sahabat mereka bersegera kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta fatwa kepada beliau dalam satu urusan yang mereka belum tahu hukumnya. Ya. Jadi para sahabat itu tidak berani ngarang. Tidak seperti kita. Begitu beraninya ngarang sendiri tentang sebuah hukum. Menurut saya nggak boleh. Oh, menurut saya boleh. Oh, menurut saya nggak apa-apa. Itulah kita. Para sahabat tidak berani. Ada permasalahan, ada sesuatu menghadap Nabi SAW menanyakan apa hukumnya. Ketika Nabi mengatakan haram, para sahabat menjauhi sejauh-jauhnya. Ketika Nabi mengatakan boleh halal, maka para sahabat mengambil. Walaupun kurang pantas, walaupun kurang sopan barangkali, menurut logika akal manusia. Apa? Contohnya setelah perang, ngambil istri orang, kan nggak pantas. Ya dosa lah, masuk istri orang diambil. Ya. Setelah perang jihad hari itu perang kan luar biasa, habis-habisan. Kalau perang sekarang yang habis-habisan kan bangunan ya, gedung hancur, rumah-rumah hancur. Kalau hari itu gedung, bangunan ya masih nggak ada masalah. Betul-betul bunuh-bunuhan dengan pedang, dengan panah. Yang habis-habisan manusianya. Habis. Ya. Kalau kalah ya habis. Nah bagaimana anak-anaknya, istri-istrinya? Dijadikan budak. Ketika kaum muslimin kalah, ya kaum muslimin jadi budak. Ketika kaum kafirin kalah, ya kaum kafirin boleh diperbudak oleh kaum muslimin. Nah ketika jadi budak, ya tentu dimiliki. Dengan sifat para sahabat yang betul-betul sami'na wa ata'na ini, artinya mereka tidak memperdulikan akal, logika, nurani, omongan orang. Kalau sudah qala Allah wa qala Rasul, luar biasa para sahabat. Maka Allah angkat tinggi-tinggi derajat para sahabat. Musuh para sahabat Allah tenggelamkan serendah-rendahnya. Karena para sahabat luar biasa, mereka nggak peduli. Mau akal, mau logika, mau kata orang, mau kepantasan, nggak peduli. Kata Allah haram-haram, kata Allah halal-halal. Haram dijauhi, halal diambil. Ini luar biasa para sahabat. Beda dengan kita, terlalu pusing dengan penilaian orang.
Bahkan sebagian kita menjadikan akal logika nurani sebagai hakim. Ya. Kalau untuk sesuatu yang tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, boleh. Boleh, ya. Ini pantas apa enggak kayak gini, ngomong kayak gini ini pantas, silahkan. Tapi kalau sudah ada dalil, idza waradal athar batalan nazar. Kalau sudah ada dalil, batal semua pendapat, semua ijtihad. Inilah para sahabat luar biasa tunduk terhadap dalil. Kemudian fadlu suratil ikhlas, keutamaan surat al-ikhlas. Apa istilahnya? Thuluthul Quran. Sepertiga Al-Quran. Luar biasa. Nah, Al-Quran sepertiganya memang tauhid. Al-Ikhlas 100% tauhid, 100%, nggak ada yang lain. Maka sampai dikatakan thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Nah, beliau sedikit terangkan isi dari suratul Ikhlas. Keesaan Allah bahwa seluruh manusia nasibnya bergantung kepada Allah. Mau seluruh manusia sejagat raya mau bela kita, mau orbitkan kita, kalau Allah tidak berkehendak pasti gagal. Sebaliknya, manusia sejagat raya itu mau mencelakakan kita, tidak akan bisa kalau Allah tidak berkehendak. Dan kalau toh mereka mencelakakan kita, akhirnya kita celaka, maka kecelakaan kita itu karena catatan telah mendahului. Itu illa ma kataballahu lak. Itu catatan Allah. Memang hari itu engkau harus celaka. Lantarannya apa? Dikeroyok orang sekampung. Gitu. Itu lantaran saja. Memang catatan telah mendahului bahwa hari itu engkau akan celaka. Kakimu patah, jari-jarimu patah misalnya, karena dikeroyok orang sekampung. Kemudian al-a'malu bimaqasidiha. Amal itu tergantung maksudnya, tergantung niatnya. Faman taqarraba ila Allahi bi fi'lin yuhibbuhullah ahabbahullah. Maka barang siapa yang berniat mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu perbuatan baik yang dia cintai, maka Allah pun mencintai dia. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kenapa Allah cintai dia? Karena dia mencintai sifat Allah itu. Nah, jangan sampai ada syubhat begini. Ini sahabat kan ngarang sendiri nih. Nah, sahabat kan ngarang sendiri, bukan dari Nabi. Setiap kali membaca surat dalam salat selalu diakhiri dengan qul huwallahu ahad. Sahabat ini ngarang sendiri. Dan ngarang sendiri boleh, dibolehkan oleh Nabi. Berarti kita ngarang sendiri boleh? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Karena Rasul sudah wafat. Tidak ada yang mentakrir. Kalau ini kan ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibenarkan oleh Nabi, dipuji oleh Nabi. Dan ada beberapa kasus lain selain ini. Ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih misalnya. Atau Bilal yang selalu sholat 2 rakaat setelah wudu misalnya, ditakrir oleh Nabi SAW, dibenarkan. Tapi jangan lupa ada sahabat yang beristihad ngarang sendiri, tapi oleh Nabi disalahkan. Tidak semua sahabat yang ngarang sendiri dibenarkan oleh Nabi, ditakrir oleh Nabi. Ada yang disalahkan. Siapa misalnya? Adi bin Hatim yang mantan Nasoro,
yang ketika baca syahadat masih pakai kalung salib, oleh Nabi disuruh lepas. Nah, Adi bin Hatim ini ngarang sendiri dalam masalah benang putih dan benang hitam, gitu. Sampai terang bagimu mana benang putih dan mana benang hitam. Kalau benang putih dan benang hitam itu sudah jelas bedanya, jangan makan sahur. Selagi benang putih dan benang hitam itu belum kelihatan, ini tanpa lampu ya, artinya mengandalkan sinar matahari, mengandalkan terangnya dari timur. Selagi benang putih dan benang hitam belum terlihat bedanya, silahkan makan sahur, gitu. Dan Adi bin Hatim sambil makan sahur sambil meletakkan benang putih dan benang hitam di atas bantalnya, sambil makan, sambil melihat. Oh, belum kelihatan ya, makan sampai kelihatan benang putih, benang hitam. Kalau di kita sekarang jam berapa itu? Tanpa lampu ya? Iya, mungkin bisa jam 6:30 baru kelihatan, ya kan? Nggak mungkin, ini salah kan? Nabi setelah dilaporkan kepada beliau mengatakan, kalau begitu betapa besarnya bantalmu. Kenapa? Karena yang dimaksud benang hitam dan benang putih itu adalah fajar di langit timur sana, bukan benangmu yang hitam yang putih di atas bantal. Maka kata Nabi, besar sekali bantalmu. Disalahkan kan? Itu sahabat disalahkan, apalagi kita. Maka hadis ini dan hadis-hadis lain tidak berfawaid bahwa kita boleh ngarang sendiri. Siapa tahu benar. Nggak boleh ya. Kemudian adamu ihtiqari syai'in minat ta'at, tidak boleh meremehkan ketaatan. Walaupun remeh sekali, ringan sekali, barangkali apa istilahnya, tanpa energi yang berat ya. Apa misalnya menyingkirkan duri, kerikil-kerikil yang tajam di tengah jalan kita singkirkan sambil kita tendang, kan enteng sekali sambil jalan. Jangan diremehkan, jangan diremehkan. Walau antalqa akhaka biwajhin tarik, walaupun hanya berupa senyum saat engkau bertemu saudaramu, ini kan sebuah kebaikan, jangan diremehkan ya. Mana yang kita andalkan, sholat malam misalnya, puasa Daud misalnya, sedekah puluhan juta, ratusan juta misalnya, belum tentu diterima, belum tentu diterima ya. Maka sekecil apapun kalau itu kebaikan, amal saleh, amal taat, jangan disepelekan ya. Nggak boleh ini kecil ya. Ini sekaligus dalil bahwa di dalam Islam tidak ada qasrun lubab, qasrun lubab, lubab qasrun. Apa ini? Inti ini kulit. Ini inti apa? Misalnya tauhid, akidah ya, nunjuk dengan jari, gerak-gerak, turun sujud, dengkul apa tangan dulu, ini kulit ya. Kata-kata kulit menunjukkan penghinaan. Kulit kan, kulitnya dibuang. Maka tidak boleh, tidak ada istilah itu. Bahwa ada istilah akidah, apa tauhid itu besar sekali, betul, tapi tidak kemudian otomatis ada istilah kulit. Apa ya? Bukan hal yang inti. Pokoknya kalimat-kalimat yang menunjukkan pengkerdilan tidak boleh. Imam Ahmad pernah ditanya tentang satu permasalahan, yang permasalahan ini menurut si penanya ya hal kecil sepele. Imam Ahmad gak bisa jawab. Lalu Imam Ahmad membuka musnadnya. Antum tahu musnad Ahmad kan luar biasa, musnad yang paling tebal, paling sulit karena nggak ada bab, nggak ada judul. Kalau Bukhari kan ada judul, ada bab ya, bisalah dicari. Ini nggak ada.
Yang ada Musnad Abu Bakar, semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Musnad Umar, semua hadis-hadis yang diriwayatkan Umar. Dan begitu seterusnya, sulit nyari. Setelah bab sholat, tiba-tiba lari bab jihad, tiba-tiba masalah jual beli, ya, sulit sekali. Maka dicari berjam-jam gak ketemu-ketemu. Lalu si penanya ini mungkin kasihan ya, maka mengatakan, ya saya sudahlah, ini gak penting kok. Marah Imam Ahmad. Jangan kau katakan ada yang tidak penting dalam Islam ini. Semuanya besar, gak ada yang kecil. Kalau dibandingkan dengan dunia, gak ada yang kecil. Sebesar-besar urusan dunia kecil dibandingkan dengan masalah tayamum, masalah mengusap khuf, masalah mandi junub, gitu ya. Yang terakhir, jawazu tikrari suratil wahidati fis salat, bolehnya mengulang-ulang satu surat dalam satu solat. Boleh ya. fa inna hadha as-sahabiyya kana yaqra'u surat qul huwallahu ahad uqba kulli qira'atin. Dengan dalil diulang-ulang surat ini oleh si komandan pasukan ini setiap kali mengakhiri bacaan sebelum rukuk tentunya. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.